Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian persediaan. Ya, pada prinsipnya penilaian persediaan dan pencatatan persediaan didasarkan pada harga perolehan. Apa itu harga perolehan? Nah, harga perolehan adalah seluruh biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan persediaan hingga persediaan tersebut siap untuk dijual. Ada dua metode dalam menilai persediaan. Yang pertama itu berdasarkan arus biaya atau flow cost. Nah, yang kedua yang menyimpang dari arus biaya. Untuk arus biaya ini terdiri atas metode FIFO atau first in first out. Yang B adalah metode LIFO atau last in first out. Yang C metode average. Metode average ini juga terbagi atas tiga. Yang pertama adalah simple average, weighted average, dan moving average. Nah, untuk metode yang terakhir dalam arus biaya ini adalah menggunakan metode specific identification cost. Metode yang kedua dalam menilai persediaan yaitu yang menyimpang dari arus biaya. Metodenya yang pertama adalah metode at retail, yang kedua metode gross profit, yang terakhir adalah metode cost or market whichever is lower atau metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas hanya metode penilaian persediaan berdasarkan arus biaya flow cost menurut sistem periodik. Jadi, kedepannya kita juga akan membahas arus biaya menurut sistem perpetual ya. Ada 5 metode yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah Specific Identification Method, Simple Average, Weighted Average, FIFO, dan LIFO. Nah, kita contohkan di sini. Kita umpamakan bahwa kita memiliki PT Itaewon Class ya. Selama bulan Desember 2019. Nah, ini adalah transaksi pembelian selama Desember 2019. Tanggal 1 Desember kita memiliki persediaan awal sebanyak 10 unit. Nah, harga dari 10 unit ini adalah $20 per unitnya. Totalnya $200. Tanggal 10 Desember kita juga melakukan pembelian sebanyak 8 unit. Harga per unitnya adalah $21. Dikalikan 8 kali 21, hasilnya $168. Tanggal 30 Desember kita juga melakukan pembelian sebanyak 10 unit. Harga per unitnya ketika kita membeli tanggal 30 Desember ini harganya adalah $22. Dikalikan dengan 10 unit dapatlah hasilnya $220. Nah, total jumlah unit yang kita beli yang tersedia di toko kita itu adalah 28 unit. Jumlah harganya, total harganya keseluruhan adalah $588. Nah, ini adalah transaksi penjualan selama bulan Desember di PT kita. Nah, tanggal 4 Desember kita melakukan penjualan sebanyak 7 unit. Harga per unitnya adalah $30. Maka hasilnya adalah $210. Tanggal 22 Desember kita melakukan penjualan sebanyak 4 unit. Harga per unitnya adalah $35. Totalnya $140. Tahu ya? Hasil dari 140 ini dari mana? Adalah 4 dikali 35. Nah, tanggal 28 Desember kita melakukan penjualan lagi sebanyak 2 unit. Dengan harga per unitnya adalah $40. Maka jumlahnya adalah $80. Total unit yang kita jual selama bulan Desember adalah 13 unit. Total keseluruhan harganya adalah $430. Maka persediaan PT Itaewon Class ini pada 31 Desember 2019 sebanyak 15 unit. Dari mana, Bu? Nah, ini saya udah pindahkan ke Microsoft Word ya. Kita ada transaksinya 2 bulan Desember itu. Ada transaksi pembelian, ada transaksi penjualan. Jumlah unit pembelian itu sebanyak 28 unit. Nah, jumlah penjualan sebanyak 13 unit.
28 yang tersedia dijual 13. Jadi persediaan kita tinggal berapa? Tinggal 15 unit. Oke, tahu ya dapatnya dari mana? 15. Nah, lalu bagaimana cara kita menilai berapa sih nilai persediaan kita yang tersisa 15 itu? Gitu. Berapa sih nilai sisa 15 tadi? Dengan metode apa kita menilainya? Nah, yang pertama itu adalah dengan menggunakan specific identification method. Metode ini digunakan apabila persediaan yang dimiliki relatif mahal harganya dan sedikit jumlah dan jenisnya. Pada metode ini, setiap jenis barang yang ada diberi identitas khusus harga pokok persatuannya atau harga beli sesungguhnya. Jelas ya? Yang harus kamu garis bawahi ini adalah digunakan apabila persediaan yang dimiliki relatif mahal harganya dan sedikit jumlah dan jenisnya. Jadi kamu bisa pakai metode specific identification method. Sebagai contoh, misalnya persediaan per 31 Desember 2019 sebanyak 15 unit berasal dari pembelian. Pembelian yang mana? Nah, pembelian yang ini. Kamu harus garis bawahi ya, ini sebagai contoh. Sebagai contoh, misalnya persediaan per 31 Desember 2019 sebanyak 15 unit berasal dari pembelian. 1 Desember 2 unit, 10 Desember 4 unit, 30 Desember 9 unit. Maka persediaan kita tinggalnya 15 unit. Apa sih Bu maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Kita asumsikan bahwa persediaan kita kan tadi di akhir bulan tinggalnya 15 unit, ya kan? Kita asumsikan 15 itu berasal dari yang mana aja? Dari ini. 2 unit dari persediaan yang tanggal 1 Desember. Terus berapa unit lagi? 4 unit dari transaksi 10 Desember. Terus 9 unit dari transaksi 30 Desember. 2 unit dari transaksi 1 Desember, 4 unit dari transaksi 10 Desember, dan 9 unit dari transaksi 30 Desember. Paham ya? Maka dijumlahkan, dapatlah dia 15 unit. Kita umpamakan 15 unit tadi berasal dari transaksi dari berbagai tanggal tadi. Nah, bagaimana cara kita menilainya? Cara menilainya adalah 2 unit yang tadi, yang ini, dikalikan dengan harga yang 1 Desember. Ya kan? 1 Desember harga per unitnya adalah 20. Ini harganya 20, 21, 22, sesuai dengan urutan. 2 unit yang ini dikalikan harga tanggal 1 Desember, 20. Dapatlah dia hasilnya $40. Tanggal 10 Desember, sisa unitnya ada 4 unit. Nah, tanggal 10 Desember ini harganya adalah 21 kan? $21 per unitnya. Terus tanggal yang 9 unit ini berasal dari tanggal 30 Desember. Yang 9 unit dikalikan dengan harga yang 30 Desember. Hasilnya adalah 198. Ditotalkan jumlahnya adalah 322. Maka harga pokok penjualannya adalah jumlah dari transaksi pembelian 588 dikurangi dengan harga yang 15 unit tadi, sisa 15 unit harga persediaan akhir. 588 dikurangi $322. Hasilnya adalah $266. Paham ya? Untuk metode yang kedua, yaitu menggunakan simple average method. Nah, untuk menentukan harga rata-rata, yaitu rumusnya adalah total harga per unit dibagi dengan frekuensi pembelian. Tadi total harga per unitnya berapa? Total harga per unitnya yang ini, yang 63. Total harga per unit 63 dibagi dengan frekuensi pembelian. Frekuensi pembelian kita ada berapa? 3 kali. 1, tanggal 1 Desember, tanggal 10, dan tanggal 30. 3 kali ya.
Kalau kita belinya ada lagi tanggal yang lain berarti 4 kali. Nah, ini kita di sini cuman selama bulan Desember cuman 3 kali. Berarti 63 total harga per unitnya dibagi dengan 3 kali membeli. Artinya ya, maka hasilnya adalah 21 dolar. Nilai persediaan akhirnya, nah nilai persediaan kita tadi yang 31 Desember tadi 15 unit dikalikan dengan harganya, harga rata-rata per unitnya. Dapatlah dia 315 dolar. Maka harga pokok penjualannya yang sudah terjual tadi yang 13 unit dikalikan juga dengan 21 dolar. Artinya semua harga barang tadi harganya semua adalah 21 dolar. Harga rata-rata, simple sesuai dengan judulnya. Pembagiannya dilihat ratakan semua. Jadi tidak ada harga yang lebih tinggi, tidak ada harga yang lebih rendah. Semuanya sama 21 dolar. Nah, yang ketiga itu adalah weighted average method. Caranya bagaimana? Cara menentukan harga rata-ratanya, yaitu total harga barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan total kualitas barang yang tersedia untuk dijual. Harga rata-rata per unitnya berapa? Nah, ini cara mencarinya. Total harga barang yang tersedia untuk dijual ini 588 dibagi dengan unit barangnya. Unit barang yang tersedia untuk dijual. Total harganya dan total jumlah unit yang tersedia untuk dijual. 588 dibagi dengan 28. Hasilnya adalah 21 dolar. Maka untuk mencari nilai persediaannya adalah 15 unit persediaan terakhir tadi dikalikan dengan 21 dolar. Maka hasilnya adalah 315. Harga pokok penjualannya adalah 13 unit dikalikan dengan 21. Hasilnya adalah 273.